Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar epidemiologi. Bahasan pada pertemuan kita kali ini yaitu yang pertama adalah definisi epidemiologi, kemudian sejarah epidemiologi, yang ketiga adalah ruang lingkup epidemiologi, dan yang keempat adalah manfaat epidemiologi. Untuk yang pertama yaitu tentang definisi epidemiologi. Epidemiologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata, yaitu epi, demos, dan logos. Seperti kita tahu, kalau sesuatu yang ada logi-loginya itu artinya logos, yang artinya ilmu. Sedangkan demos itu penduduk dan epi itu pada atau tentang. Sehingga secara harfiah menurut katanya, epidemiologi itu merupakan ilmu tentang penduduk. Ini ada beberapa definisi epidemiologi dari para ahli yang menyebutkan tentang epidemiologi itu apa saja. Seperti tampak pada layar, kita bisa lihat beberapa kata yang saya kasih warna berbeda, yaitu warna kuning atau orange ini dan juga warna merah ini, sehingga yang lain-lainnya pun juga intinya definisi tersebut itu hampir sama. Dan definisi tersebut ini mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Sampai dengan yang terakhir itu dari Bapak Bustan 2006. Beliau dari Makassar dan saya pernah bertemu dengan beliau. Ini tentang yang dinamakan epidemiologi adalah ilmu tentang distribusi dan determinan masalah kesehatan untuk development atau perencanaan dari penanggulangan masalah kesehatan. Yang lain-lainnya silakan dibaca sendiri dan dianalisis apakah memang sama antara satu ahli ke ahli yang lain. Jadi, kalau dari istilah tadi itu, dari definisi-definisi tersebut, kita dapat melihat bahwa kegiatan epidemiologi itu merupakan kegiatan yang ada di dalam kelompok atau populasi tertentu. Nah, dalam kelompok tersebut membahas suatu peristiwa kesehatan yang nantinya akan kuantitatifkan, bisa menjadi rasio, proporsi, atau rate. Sehingga tapi intinya sama, yaitu epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia atau kelompok dari manusia yang nantinya akan digunakan untuk perencanaan suatu kesehatan. Nah, untuk perencanaan itu pastinya membutuhkan sesuatu yang dikuantitatifkan atau data yang kuantitatif. Misalnya rasio, proporsi, rate, dan sebagainya. Nah, teman-teman nanti ketika ada di epidemiologi ini akan mengenal beberapa istilah. Ini istilah pertama kali yang harus dipahami dulu ketika kita belajar epidemiologi. Sangat sederhana sebenarnya. Ada distribusi, ada determinan, ada disease. Disease itu gejala atau simptomnya, populasi, kematian, ketidakmampuan itu meliputi ini semuanya. Nah, ini nanti jika memungkinkan mari kita diskusi yang dimaksud dengan distribusi dan lain-lain itu apa. Nah, sebenarnya yang kita pelajari dalam epidemiologi ini adalah apa saja sih tentang penduduk itu yang kita pelajari. Sangat kompleks sekali ya, karena di sini ada tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, ada kliniknya, ada masalah gizi, ada juga masalah perilaku. Yang jika ini dibahas satu persatu, maka dia akan menjadi ya seperti bahasannya tentang ininya
awalnya. Kalau misalnya penyakit menular, maka yang kita pelajari adalah epidemiologi penyakit menular. Dan seterusnya ada epidemiologi penyakit tidak menular, epidemiologi klinik, dan seterusnya. Ini ketika dulu saya kuliah di S1 di FKM, itu satu materi, satu epidemiologi penyakit menular ini menjadi satu mata kuliah tersendiri. Sehingga untuk kita kali ini di D3 Rekam Medis ini, karena satu epidemiologi menjadi satu mata kuliah, sehingga nanti pastinya dia akan kecil-kecil, artinya mepet-mepet untuk materi-materi yang akan diberikan. Ini juga masih terkait dengan apa saja yang perlu dipelajari di dalam epidemiologi, pelayanan kesehatan, kependudukan, lingkungan kerja, dan seterusnya. Ada kesehatan. Sekarang tentang sejarah dan tokoh. Nah, ini mungkin bisa dipelajari lebih lengkapnya di dalam buku ya. Ini sudah ada juga. Awalnya itu intinya dari sejarah ini, dulu kala itu belum ada penemuan tentang virus, tentang segala macam yang menyebabkan penyakit itu belum ditemukan. Sehingga beberapa teori itu tumbuh. Mulai dari kontagion teori yang menyatakan bahwa penyakit itu merupakan hasil dari kontak antara satu orang ke orang lain. Karena pada saat itu yang dilihat adalah penyakit kusta. Penyakit kusta kan memang begitu, kusta itu menular jika ada satu orang yang berpenyakit kusta, kemudian dia nempel atau bersinggungan kulit yang kusta tadi itu dengan orang lain, maka orang lain itu juga akan mendapatkan sakit kusta lagi, dan seterusnya. Ada epidemic teori yang disampaikan oleh Hippocrates, yang penyakit itu merupakan hasil dari geografi atau cuaca. Kemudian game teori bahwa penyakit itu disebabkan oleh suatu yang kecil atau mikroorganisme. Kemudian ada lagi multi causa teori. Nah, ini yang paling mutakhir itu adalah multi causa teori. Dimana kalau multi causa teori, karena kita multi ya, berarti multi itu ya semuanya memiliki peran untuk menghasilkan suatu penyakit. Misalnya TBC. TBC itu tidak hanya semata-mata dikarenakan ada Mycobacterium TBC, tapi juga TBC itu akan berkembang, Mycobacterium tadi itu akan berkembang jika dia hidup dalam keadaan yang sesuai dengan karakteristik dari bakteri tersebut. Misalnya, dia terpapar oleh Mycobacterium TBC. Rumahnya ternyata tidak ada jendela sehingga dia pengap. Kemudian makannya juga kurang bergizi, sehingga karena adanya berbagai faktor itu tadi, sehingga akan muncul penyakit TBC, sehingga dia akan tertular TBC. Begitu. Kemudian tokoh-tokoh yang terkenal di dalam epidemiologi ini, misalnya Antonio van Leeuwenhoek, yaitu penemu mikroskop. Ini tentunya kalian masih ingat ya, dulu di pelajaran SD atau SMP ya, ini pernah dipelajari. Kemudian ada Robert Koch untuk penemu Mycobacterium TBC. Kemudian ada John Snow. Ini menemukan bahwa penyebaran kolera di London pada saat itu disebabkan oleh air yang terkontaminasi oleh racun dari pabrik pada saat itu. Kemudian ada Doll and Hill, mereka itu pelopor dari epidemiologi klinik yang menemukan bahwa merokok adalah penyebab dari kanker paru. Kemudian ada Percival Pot yang menemukan tentang penyebab dari penyakit
kanker skrotum itu adalah tar. Tar itu yang ada di dalam asap, sehingga pekerja pembersih asap itu banyak yang terkena kanker skrotum karena adanya kontaminasi dengan zat tar tadi itu. Yang ada pada rokok ya itu tentunya. Jadi hati-hati sekali untuk yang perokok. Kemudian di ruang lingkup epidemiologi dalam kesehatan itu yang kita pelajari kurang lebih ada 3 ini. Jadi ruang lingkup epidemiologi ini meliputi 3 hal ini, yaitu tentang etiologi. Etiologi itu adalah penyebab dari suatu penyakit. Misalnya DBD itu yang menjadi penyebabnya adalah virus Aedes aegypti. Kemudian kayak misalnya yang saat ini itu karena ada virus corona, itu adanya virus corona itu ya, dan seterusnya. Kemudian efikasi yang kita pelajari juga efikasi, yaitu daya optimal dari intervensi kesehatan, misalnya imunisasi. Nah, ini sangat tepat sekali untuk saat ini, yang saat ini itu juga sedang berkembang sekali tentang apakah efektivitas dari vaksin corona itu, apakah memang memberikan efikasi terhadap kesehatan masyarakat atau tidak. Ini yang masih dalam tahap penelitian. Dan atau kemudian imunnya kita itu terhadap orang yang sudah mendapatkan vaksin tentang corona ini, berapa lama dia akan tetap tinggi imunnya, berapa lama dia akan kebal. Nah, dan seperti itu akan dipelajari juga di dalam ruang lingkup epidemiologi. Kemudian efektivitas, yaitu besar hasil dari suatu tindakan atau pengobatan. Jadi misalnya ini secara langsung ya. Kalau efektivitas itu secara langsung, misalnya sakit HIV, misalnya dikasih obat, kan memang HIV belum ada obatnya tapi bisa dikendalikan. Misalnya sakit HIV kemudian dikasih obat yang namanya ARV. Nah, itu efektivitasnya seperti apa? Jadi jarak dalam jangka waktu pendek itu disebut efektivitas. Kemudian efisiensi. Nah, ini berpengaruhnya dibandingkan dengan biaya. Misalnya ada biaya yang mahal, misalnya ada obat yang lebih mahal, tapi tingkat sembuhnya lebih tinggi. Maka dia akan lebih efisien dibandingkan dengan obat murah, tapi yang sembuh juga sedikit. Seperti itu. Kemudian evaluasi itu penilaian keberhasilan suatu program. Misalnya punya program cuci tangan, misalnya cuci tangan serentak, bagaimana sih evaluasinya, bagaimana tingkat keberhasilannya untuk mengurangi dari penyebaran penyakit, misalnya seperti itu. Kemudian edukasi, ini merupakan intervensi peningkatan pengetahuan masyarakat untuk mencegah penyakit, memberikan edukasi. Jadi misalnya sudah ada penelitian tentang suatu penyakit, sehingga ini penyakit tertentu akan bisa dicegah dengan, misalnya yang corona ini ya, bisa dicegah dengan menggunakan masker, kemudian mencuci tangan. Maka edukasi ini akan sasaran dari epidemiologi adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang itu tadi yang disarankan untuk mencegah penyakit. Kemudian tujuan epidemiologi yang pertama adalah mendeskripsikan keadaan penyakit dan status kesehatan pada populasi. Nah, ini mendeskripsikan keadaan penyakit dan status kesehatan populasi. Jadi misalnya seperti saat ini ya, ada corona. Nah, situasinya itu seperti apa sih di Surabaya sendiri atau misalnya di Indonesia, sehingga Anda tahu kalau misalnya setiap hari ada peningkatan sekian jumlah infeksi coronanya. Nah, itu termasuk dari tujuan dari epidemiologi. Kemudian menjelaskan etiologi penyakit. Nah, ini juga penyebab dari penyakit juga dipelajari.
Kemudian meramalkan kejadian penyakit dan status kesehatan pada populasi. Ini dulu pada waktu awal-awal corona kita sempat mendengar ya, nanti infeksi ke 1000 akan terjadi pada bulan tertentu. Nah, misalnya dulu itu kalau nggak salah pada bulan Juli atau berapa itu. Ya, itu salah satu tujuan dari epidemiologi, untuk meramalkan kejadian. Kemudian yang keempat, mengendalikan distribusi penyakit pada populasi. Ya, tadi seperti halnya corona ini yang lagi happening ya, saya terus-terusan memberikan contoh corona ini karena mudah sekali, karena kita sedang mengalami ini semua. Nah, ini dengan adanya penelitian tentang epidemiologi tadi itu, maka kita akan bisa mengendalikan distribusi penyakit. Salah satunya tadi itu yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan lain-lain. Ini tentang maksud ya, ini masih belum saya ganti, resource dari template-nya. Itu mempelajari penyakit tren ya. Kalau misalnya Anda nanti di dalamnya pelayanan kesehatan, nanti akan setiap bulan melaporkan tentang penyakit 10 besar penyakit. Nah, nanti Anda akan bisa melihat trennya. Misalnya penyakit DM, diabetes mellitus ini setiap bulan itu selalu di urutan ke-1 atau ke-2, ke-1 atau ke-2 dan seterusnya. Sehingga nantinya ini akan menjadi suatu tren bahwa sekarang ini DM itu loh tetap ada di atas, sedangkan yang lain dulu itu yang kayak misalnya dulu itu yang tertinggi itu adalah misalnya hipertensi. Ternyata hipertensi itu lebih rendah sekarang dibandingkan dengan diabetes. Karena ada data tersebut, maka kita bisa membuat tren untuk jenis penyakit tertentu. Lain-lainnya silakan dibaca dan bisa dikembangkan sendiri. Kemudian ini adalah peranan epidemiologi. Yang pertama adalah mengidentifikasi faktor yang mengganggu kesehatan untuk mencegah nantinya. Kemudian menyiapkan data dan informasi untuk perencanaan program dengan memberikan gambaran kelompok yang terancam. Ini sama halnya dengan yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa misalnya di dalam kasus corona ini pada awal sebelum baru-barunya pandemi itu, semua ada data yang menyatakan tentang terbanyak itu corona itu menyerang siapa. Sehingga misalnya ternyata corona ini akan parah akibatnya atau fatal akibatnya pada kelompok umur lansia. Sehingga benar-benar dibatasi. Ketika misalnya ya, dulu saya masih ingat sekali ketika saya mau memberikan barang kepada mertua saya, maka saya benar-benar membatasi hanya sampai ke mobil saja. Jadi saya nggak turun, cuman di depan rumah mertua saya ada, kemudian barangnya dititipkan. Juga dulu masih ingat sekali itu ketika ibu saya sebelum kapundut itu, saya benar-benar was-was mau pulang ke rumah itu, was-was nanti pas jangan-jangan saya menulari ibu saya dan sebagainya, sehingga saya benar-benar menjaga jarak dengan ibu saya pada saat itu. Kemudian yang ketiga, peranan epidemiologi yaitu membantu menilai hasil program kesehatan seperti tadi itu, yaitu di dalam evaluasi. Kemudian mencari dan mengembangkan metode dalam menganalisis penyakit dan penanggulangannya. Nah, ini juga secara terus-menerus, sehingga contohnya di corona ini secara terus-menerus, maka kita saat ini sudah sampai ke tahap vaksin. Yang vaksin ini nanti diharapkan bisa menekan tingkat kefatalan orang yang terkena dari penyakit corona ini. Apakah mungkin nanti akan bebas, benar-benar tidak tertular corona? Wallahu a'lam. Tapi diharapkan
dengan adanya sudah divaksin corona, maka nanti ketika orang tersebut terinfeksi corona, maka antibodinya sudah mengenali, oh ini teman saya dulu, kemudian dia secara otomatis sudah akan memberikan respon yang ya karena sudah kenal ya, jadi nggak langsung menentang dan sebagainya, dia akan lebih smooth lah. Sama halnya dulu dengan vaksin flu, vaksin influenza, walaupun sudah divaksin influenza, tapi tetap saja kita bisa terkena influenza, tapi tingkatannya pasti lebih rendah, insya Allah seperti itu. Nah, sekarang metode epidemiologi. Metode epidemiologi ini merupakan pendekatan ilmiah dalam mencari faktor penyebab suatu peristiwa pada kelompok tertentu. Nantinya itu metode epidemiologi ini dari berbagai macam cara, yaitu deskriptif, analitik, dan eksperimental. Deskriptif itu memberi gambaran tentang keadaan serta penyebaran status kesehatan serta penyakit dalam masyarakat tertentu. Jadi misalnya, siapa saja yang terkena kelompok rentan terhadap corona ini, kapan corona ini akan terjadi, maksudnya setelah terinfeksi maka simptom dari corona itu kapan akan munculnya, kemudian di mana saja tempat corona ini berada. Nah, itu yang ini secara deskriptif, maka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian secara analitik menegakkan hipotesis tentang hubungan sebab akibat dan seterusnya. Misalnya, kenapa orang ini terkena corona? Nah, makanya kenapa corona ini ada? Nah, itu kemudian ada analitik yang sampai mendalam itu tadi. Kemudian eksperimental melakukan analisis secara langsung tentang hubungan sebab akibat melalui percobaan baik laboratorium maupun di masyarakat. Misalnya ini tentang pemberian madu terhadap peningkatan imun. Nah, ini nanti dieksperimen, dicobakan antara satu kelompok diberi madu, satu kelompok tidak diberi madu. Apakah ada beda antara kelompok yang diberi madu dengan yang tidak diberi madu? Maka akan diukur secara kuantitatif bagaimana jumlah dari imunitas yang mereka dapatkan. Ini tadi presentasi dari saya, silakan nanti dipelajari, kemudian dicatat jika ada yang perlu ditanyakan untuk didiskusikan besok ketika kita tatap muka daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.